Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-27. Langsung saja. Jika sakit jangan pakai kancut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Lingxi yang cemburu terhadap Yang Chen, dan di sana Yang Chen pun ketakutan berkata, "Lingxi, aku cuma bercanda, cintaku hanya untukmu seorang, jadi tolong lepaskan tanganmu, ada banyak orang yang melihat." Sambil mereka mendekat ke arah arena kompetisi itu, dan tiba-tiba Sorcerin di sana pun berkata, "Perhatian, semua peserta tolong serahkan kartu identitas kalian dan masuk ke dalam arena secara tertib." Sambil mereka menyerahkan kartu identitas ke arah Sorcerin, dan kartu itu pun berkumpul di atas arena itu. Tiba-tiba dua kartu di sana pun melesat ke arah panitia, dan panitia pun berkata, "Yang Jikang versus Liu Sunshao." Dan kompetisi pertandingan itu akan segera dimulai. Lalu Yang Chen pun berkata, "Di ronde pertama musuh akan dipilih secara random. Bukankah tidak adil bagi orang yang lemah jika mereka bertemu dengan orang yang kuat di awal kompetisi?" Lalu Lingxi pun menjawab, "Aku yakin kau tidak memperhatikan apa yang dikatakan penguasa Dong Huang sebelumnya. Dia bilang kalau keberuntungan juga bagian dari kekuatanmu." Sambil terlihat aura membara pertempuran dari kedua belah pihak di samping mereka. Lalu Yang Chen pun berkata lagi, "Di antara 200 jenis di level material kondensator Realm, aku sudah melihat 50 kultivator pedang dengan beragam material seperti tipe pedang." Lalu Xiaosu pun berkata, "Di sini kultivasi pedang jauh lebih maju daripada Dong tuh kakak." Lalu di sisi Lingxi ia pun tersenyum berkata, "Ronde pertama akan segera berakhir dan hanya beberapa orang yang cedera. Semua orang hanya berniat menunjukkan bakat seni bela diri mereka dan tidak melakukan pertarungan brutal. Atmosfernya juga sangat hebat." Sambil mereka melihat ke arah atas arena itu, dan di sana panitia pun berkata, "Peserta berikutnya masuk ke arena." Ternyata itu adalah Xiaosu, dan ia pun berkata, "Haha, sekarang giliranku." Dan seseorang murid di sana pun berkata, "Siapa itu Xiaosu? Dia sangat tidak beruntung. Musuh pertamanya adalah Yuan Song Xiao Yuan." Lalu temannya dari samping pun berkata, "Haha, meskipun Yuan Song Xiao Yuan tidak sekuat saudaranya Yuan Song Hu, dia tetap tidak boleh dipandang rendah. Kultivator biasa di level material kondensator Realm tidak akan bisa melawannya." Hahaha. Dan di sisi Yang Chen di sana ia pun melirik sambil bergumam, "Dia adiknya Yuan Song Hu. Aku mendengar banyak hal tentang Yuan Song Hu selama beberapa hari ini. Aku sendiri juga tidak sabar melihat seberapa hebatnya dia." Dan ia pun berkata, "Perirubah, Xiaosu sangat beruntung bisa mengalahkan jenius dari keluarga Yuan Song di pertandingan pertama. Dia pasti akan menjadi sangat terkenal." Sambil terlihat seseorang yang menaiki arena itu dengan memakai baju merah, dan itu adalah Yuan Song Xiao Yuan, dan ia pun berkata, "Hahaha, siapa musuhku kali ini? Hei, kenapa kau diam saja? Cepat menyerah dan pergi dari sini." Sambil terlihat Xiaosu di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, "Xiao Yuan, kurasa akan lebih baik jika kau menyerah. Kekuatan tinjuku ini terlalu kuat. Aku tidak mau membuatmu mengalami cedera serius." Hahaha. Sambil terlihat para murid di sana yang terbengong, dan mereka pun berkata, "Apa yang dia katakan?" Sambil kita diperlihatkan Xiao Yuan di sana yang bergumam, "Apa dia sudah gila? Tidak ada seorang pun yang berani bersikap arogan di hadapanku." Lalu Yang Chen dari bawah pun berkata, "Xiaosu benar. Jika dia tidak sengaja melukai tuan muda itu, wasit pasti akan menghukumnya." Sambil terlihat Ling Er dari belakang yang melihat ke arah Yang Chen bergumam, "Xiaosu sekarang menjadi semakin mirip seperti Yang Chen. Ini sangat buruk. Aku harus mencari cara untuk menghentikannya." Sambil kita diperlihatkan Xiao Yuan di sana yang mengeluarkan aura membara, dan ia pun berkata, "Kau terlalu arogan, nak." Dan aura itu pun mengarah ke arah Xiaosu. Xiao Yuan pun berkata, "Bagaimana sekarang? Apa kau sudah sadar dengan kehebatanku?" Tapi di sisi Xiaosu ia pun malah tersenyum berkata, "Aku seorang kultivator fisik dan satu pukulan saja cukup untuk mengalahkanmu." Sambil terlihat Xiao Yuan di sana yang murka dan berkata, "Kau sangat arogan." Sambil terlihat juga Xiaosu yang melakukan kuda-kuda untuk menahan aura itu, sambil ia melihat ke arah Xiao Yuan itu, dan mereka berdua pun akan berbenturan antara aura kedua belah pihak, dan Xiaosu pun mengepalkan tangannya meninju ke arah Xiao Yuan itu hingga
aura itu pun berbenturan hingga membuat aura yang dahsyat di area itu. Dan tiba-tiba Xiao Yuan di sana pun terpental jatuh ke tanah sambil kita diperlihatkan aura membara dari Xiao Su, dan ia pun berkata, bacotnya aja yang gede, nahan satu pukulan dariku saja kau tidak bisa. Sambil terlihat para murid di sana yang terkejut terbengong, dan mereka pun berkata, bagaimana mungkin Yuan Song Xiao Yuan yang terkenal dikalahkan dengan satu pukulan oleh pria tanpa nama? Siapa dia sebenarnya? Sambil terlihat Xiao Su di sana yang berdiri tegak di atas arena itu. Lalu kita diperlihatkan panitia di sana yang berkata, Xiao Su menang. Sambil kita juga diperlihatkan Sorcering di sana tersenyum bergumam, anak ini terlalu luar biasa. Dia mungkin akan membuat nama klan pedang Dong Huang kita terkenal di seluruh dunia. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Han di sana yang bertarung melawan seseorang laki-laki, dan di sana ia pun menyelesaikan pertandingan itu. Seseorang pun berkata, Jiang Han menang. Sambil terlihat Jiang Chen bersama kawan-kawan yang menghampirinya. Yang Chen pun berkata, kerja bagus Jiang Han. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di arena itu, dan kita diperlihatkan juga Ling Er yang melawan seseorang dan ia pun memenangkannya. Lalu seseorang di sana pun berkata, hei, apa kau lihat itu? Ada dua kuda hitam di kumpulan orang itu. Sambil mereka pun terbengong melihat ke arah gerombolan Yang Chen itu, dan di sana Yang Chen pun berkata, bantai mereka peri rubah, kau pasti bisa. Sambil Ling Si pun akan bertarung juga di sana. Lalu kita diperlihatkan seseorang pria yang akan bertarung dengan Ling Si, dan ia pun berkata, haha, musuhku hanyalah gadis kecil yang menggunakan cadar. Apa ini karena kau terlalu jelek? Kau lebih baik menyerah demi kebaikanmu sendiri. Sambil ia mengeluarkan pedangnya dengan aura yang membara itu dan akan menebas Ling Si di depannya itu. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Ling Si sudah menghilang dari hadapannya, dan ia pun terkejut lagi karena tiba-tiba suara Ling Si pun terdengar berkata, kau kalah. Ternyata Ling Si pun berada di belakang orang itu sambil Ling Si pun mengacungkan pedangnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang di sana berkata, apa-apaan ini? Aku belum pernah sekalipun melihat mereka, tapi mereka sudah berhasil menang dengan mudah. Sambil mereka pun berkeringat dingin di sana, dan kita diperlihatkan gerombolan dari Yang Chen yang memenangkan semua pertandingan mereka. Lalu di sisi panitia ia pun berkata, Yang Chen nomor 96 naik ke atas panggung. Sekarang giliran Yang Chen ya Mo. Dan di sana Yang Chen pun berkata, sekarang giliranku. Sambil ia dipandangi dua orang, dan di sana mereka pun berkata, ini dia adalah anggota terakhir di grup itu, jangan bilang dia juga akan menang. Lalu temannya pun berkata, dia sepertinya bukan orang yang kuat, dan dia juga akan melawan Zhong Fu, kultivator terkenal dari kota Yiling. Kurasa kali ini akan sangat cukup sulit. Sambil kita diperlihatkan Zhong Fu dari kota Yiling itu, dan di sana Yang Chen pun mendekatinya berkata, oh, aku tidak mau melukaimu. Bagaimana kalau kau menyerah saja dan pergi dari sini? Sambil kita diperlihatkan beberapa murid di sana terkejut lagi dan bergumam, dia sangat arogan. Lalu di sisi Zhong Fu ia pun berkata, namamu Yang Chen kan? Tapi kenapa kau bicara seperti binatang liar? Apa kau tidak tahu cara berbicara dengan benar? Dan di sana Yang Chen pun berkata, aku ya aku. Dan ia pun bergumam, padahal aku benar-benar tidak mau melukainya. Lalu ia pun berkata, hei, bagaimana kalau begini? Aku mengizinkanmu menyerangku dengan bebas, dan aku janji tidak akan melawan. Jika aku bisa menahan 3 serangan darimu, kau harus meninggalkan panggung ini. Bagaimana? Sepakat? Sambil terlihat lagi beberapa murid di sana yang terkejut bergumam, apa? Yang benar saja, apa dia bodoh? Dan kita diperlihatkan Zhong Fu di sana yang emosi, dan ia pun mengeluarkan pedangnya sambil berkata, kau sendiri yang memintanya ya. Gerakan pedang besar. Sambil ia menyerang ke arah Yang Chen, dan di sana Yang Chen pun hanya terdiam. Lalu di sisi panitia ia pun ketakutan bergumam, apa dia benar-benar sudah gila? Sambil kita diperlihatkan lagi Zhong Fu di sana yang emosi berkata, Yang Chen, mati kau. Sambil ia mengarahkan pedangnya ke arah Yang Chen, dan Yang Chen pun menggaruk kupingnya sambil berkata, sepertinya kau gagal mengeluarkan potensi penuh dari seni pedang besar ini. Kau hanya mencapai level menengah, kekuatannya memang hebat,
tapi ini terlalu berat dan lambat. Kurasa kau memang tidak cocok dengan seni pedang ini. Sambil kita diperlihatkan beberapa murid di sana yang terbengong, dan salah satu dari mereka pun berkata, dia bodoh, dia lebih mirip badut daripada peserta. Sambil kita diperlihatkan kelompok dari Yang Chen yang memejamkan matanya ketakutan akibat Yang Chen yang terlalu arogan, dan di sana mereka pun bergumam, jangan sampai orang lain tahu kalau kita kenal dengannya. Lalu Xiao Shu di sana pun tersenyum berkata, kakakku memang baik hati, dia tidak mau melukai orang itu. Dia bahkan memberikan arahan padanya. Sambil kita diperlihatkan Master Shi bersama Grandmaster, dan Master Shi pun berkata, Master, apa dia akan baik-baik saja jika ia tumbuh dengan karakter seperti itu? Lalu Pak Tua Master di sana pun berkata, memang dia terlalu arogan dan kurang disiplin. Buguang, lihatlah seberapa baik kau mengajar muridmu. Seperti kata pepatah, mengasuh anak tanpa edukasi yang benar adalah salah masternya yang pemalas. Jadi contoh seperti apa yang kau berikan padanya? Sambil terlihat Master Xian Buguang di sana terdiam, lalu ia pun tersenyum berkata, Master, aku masih samar-samar ingat ketika kita berdua menguasai tenan dan melakukan perebutan-perebutan yang mulia itu. Ini adalah warisan dari guru dan murid. Sambil kita diperlihatkan Zhong Fu yang menyerang ke arah Yang Chen, dan ia pun berkata, jangan salahkan aku jika kau mati ya. Dan di sana pedang itu pun mengenai bahu dari Yang Chen dengan sangat cepat, dan tiba-tiba bahu Yang Chen di sana pun digerakkan sedikit hingga membuat Dong Fu di sana pun terpental ke belakang dengan sangat jauh. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang melihat ke arah bajunya hingga bolong itu, dan di sisi para murid mereka semua pun terkejut bergumam, bagaimana mungkin, dia pasti bukan manusia. Sambil kita diperlihatkan juga Sorcerin di sana yang berkata, apa yang terjadi? Dan di sisi Master Xian Buguang, ia pun berkata, lihat Master, itulah yang dia inginkan. Lalu Master Shi di sana pun berkata, pohon yang terlalu tinggi di dalam hutan rentan roboh oleh angin, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Lalu Pak Tua Master di sana pun menjawab, kita tidak lagi di Dongtu, jadi biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka. Sambil kita diperlihatkan teman dari Pak Tua Master itu, dan ia pun bergumam, Tuan muda, mungkin ini metode yang sangat cerdas. Mengalahkan orang yang tidak terkenal itu hanya akan menimbulkan dampak yang kecil. Bukankah akan lebih bijak untuk menjaga low profile sampai bertemu dengan kultivator kuat seperti Yuan Zhonghu, lalu kau bisa menghancurkannya dan membuat dunia gempar? Sambil terlihat di sampingnya Sorcerin yang masih terbengong, lalu kita diperlihatkan Zhong Fu yang berkeringat dingin, dan ia pun berkata, tidak, itu mustahil. Dan ia pun bergumam, apa aku terlalu lemah atau kekuatannya memang melebihi ekspektasiku? Dan di sana Yang Chen pun berkata, Zhong Fu, kau masih punya 2 kesempatan lagi, jangan khawatir, aku janji tidak akan menyerangmu. Sambil ia melihat ke arah Zhong Fu yang hanya terdiam, lalu Yang Chen pun berkata lagi, Zhong Fu, ini cuma kompetisi, bukan mempertaruhkan hidupmu kan? Jangan terlalu membebani dirimu, keluarkan saja semua kekuatanmu. Alasanku bersikap seperti ini adalah karena aku takut melukaimu. Tinjuku ini cukup mengerikan loh. Tapi tiba-tiba Zhong Fu pun menyarungkan pedangnya sambil berkata, Yang Chen, aku akan mengingatmu. Aku menyerah. Sambil ia pergi dari sana, lalu di sisi Sorcerin ia pun berkata, surga sungguh memberkati klan pedang Donghuang kita. Monster sepertinya bisa muncul di kompetisi ini. Masa depan klan Donghuang kita pasti akan sangat cerah. Sambil kita diperlihatkan teman dari Pak Tua Master, dan ia pun berkata, ini memang sebuah berkah. Aku baru saja melakukan sebuah ramalan dan hasilnya menunjukkan kalau dia akan memimpin klan pedang Donghuang menjadi makmur dan kuat. Lalu Sorcerin di sana pun terbengong berkata, apa kau serius? Dan Master itu pun hanya mengangguk-ngangguk terdiam. Lalu Sorcerin di sana pun berkata, kalau itu yang tetua katakan, maka ini pasti benar. Sungguh luar biasa. Sambil ia pun melihat ke arah Yang Chen sambil bergumam, di masa depan reputasi klan Donghuang pasti akan menyebar ke seluruh Dongcuan. Sekarang negaraku masih kecil dan tertinggal. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan arena itu, dan seseorang pun berkata, ronde kedua kompetisi dimulai. Sambil terlihat Sorcerin yang sedang duduk, dan ia pun dihampiri seseorang wanita sambil berkata, Sorcerin, apa Anda membutuhkan istirahat? Lalu Sorcerin pun menjawab, tidak,
peserta kita saja belum istirahat, jadi bagaimana mungkin aku istirahat? Jadi lanjutkan saja. Sambil kita diperlihatkan dua nama di papan itu yang bertuliskan Xian Lingxi bersama Dong Huang Yingxiu. Lalu seseorang pun berkata, Lingxi melawan Dong Huang Yingxiu. Sambil kita diperlihatkan juga beberapa orang pria yang terkesima. Dong Huang Yingxiu akan segera muncul. Dia adalah kecantikan nomor 1 di kota ini. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, cantik, sambil ia bertanya-tanya di sana. Lalu kita diperlihatkan seseorang gadis yang berjalan perlahan di sana dan para murid lainnya pun histeris lagi sambil berkata, wah, cantiknya. Ternyata itu adalah gadis berambut merah dan berbaju merah yang sangat cantik, dan ia adalah Dong Huang Yingxiu. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun ngiler di sana sambil bergumam, dia cantik. Sambil Ling Er pun melihat ke arah Yang Chen. Lalu Ling Er pun berkata, Yang Chen, aku akan memberitahu kakak Lingxi kalau kau ngiler karena perempuan yang bernama Yingxiu itu ketika dia kembali. Sambil terlihat Yang Chen di sana terkejut dan ia pun menoleh sambil berkata, Ling Er, jangan ngarang, mana mungkin aku ngiler karena wanita. Lalu Ling Er pun berkata, lihatlah seberapa besar kau membuka mulutmu tadi sampai mulutmu ngiler, dan lirikan matamu juga tertuju padanya. Itu karena kau jatuh cinta padanya ya. Lalu Yang Chen pun menjawab, Ling Er, aku sama sekali tidak melihat ke arah Yingxiu itu, aku sedang melihat dewiku tercantik, Ayang Lingxi. Lalu Jiang Han dari belakang pun berkata, oh sungguh, tapi Lingxi kan ada di sebelah sana, apa kau yakin? Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terkejut. Lalu ia pun bergumam, astaga Sister Han, kenapa kau malah ikut-ikutan? Sambil kita diperlihatkan Lingxi yang sudah berhadapan dengan Yingxi itu. Dan di sana Yingxi pun berkata, wanita jelek, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu, jadi aku sarankan kau lebih baik mengaku kalah dan pergi dari sini. Dan Lingxi di sana pun berkata, apa, wanita jelek, kau berani sekali memanggilku seperti itu? Dan di sana Yingxi pun berkata, kau tidak mau pergi? Sepertinya kau cukup percaya diri ya. Terserah kau saja, tapi jangan salahkan aku jika kau terluka parah. Sambil Lingxi di sana pun hanya tersenyum dan ia pun berkata, kita lihat saja nanti. Sambil Yingxi pun mengeluarkan api membara dari sekujur tubuhnya dan ia pun berkata, mati kau. Dan ia pun mengeluarkan pedangnya yang berkobar membara juga. Lalu ia pun berkata lagi, kuharap kau masih bisa bicara sombong setelah mengalami kengerian gerakan pertama dari pedang api Jin Wuku. Sambil kita diperlihatkan juga Lingxi yang mengeluarkan aura esnya di sekelilingnya itu. Lalu Yingxi pun berkata, apa kau tidak akan mengeluarkan material spiritmu? Dan di sana Lingxi pun tersenyum berkata, material spiritku agak spesial, jadi kurasa kau tidak cukup pantas untuk aku sampai mengeluarkan material spiritku. Dan di sana Yingxi pun emosi berkata, apa kau meremehkanku? Kau sudah keterlaluan. Sambil terlihat bebannya yang mencotot itu ya Momo. Lalu ia pun mengarahkan pedangnya ke arah Lingxi itu dengan kobaran membara Jinbu matahari membara. Dan di sana ia pun melesat cepat. Lingxi pun mengeluarkan aura di tangannya juga, dan aura itu pun berbenturan di antara Lingxi bersama Yingxi hingga membuat pedang Yingxi pun merasakan kobaran es dan ia pun terpental ke belakang hingga pedang dan tangannya pun diselimuti es oleh Lingxi itu. Dan di sana ia pun melihat lagi ke arah Lingxi dan ternyata serangan dari Lingxi itu pun mengenai tangan dari Yingxi itu lagi hingga mukanya pun akan diselimuti es oleh Lingxi itu. Dan di sana ia pun langsung menghilangkan aura es itu sambil berkata, kau ada yang aneh dengan trukimu. Dan di sana Lingxi pun menjawab, ada yang aneh atau tidak dengan trukiku itu bukan urusanmu. Sambil terlihat Yang Chen di sana tersenyum dan ia pun berkata, cara Lingxi bicara menjadi semakin mirip sepertiku. Sepertinya aku ini memang contoh yang baik. Waduh, mau rusak semua. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong. Lalu di sisi Yingxi ia pun berkata, aku menyerah. Dan ia pun pergi dari sana. Lalu Sorcerin pun tersenyum lagi berkata, potensi peserta kompetisi tahun ini sangat luar biasa. Dengan kemunculan lebih banyak kuda hitam, kebangkitan kembali klan pedang Dong Huang kita akan semakin dekat. By the way, kuda hitam di sini adalah berarti pendekar kuat ya Mo.
Sambil beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaosu yang bertarung dengan seseorang dan Yang Chen pun bertarung dengan seseorang lagi dan mereka pun menang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang mendatangi mereka sambil berkata, "Apa kalian menang?" Dan di sana Ling Er pun menjawab, "Aku menang, tapi ini juga memakan banyak kekuatanku. Musuhnya jelas menjadi lebih kuat di ronde kedua ini. Ini bukan tugas yang mudah tahu." Lalu Jing Han di sana pun berkata, "Aku juga, aku menang." Lalu Yang Chen pun tersenyum berkata, "Tidak masalah, yang penting kalian menang. Perhatikan sisa pertarungannya baik-baik. Akan ada banyak kultivator kuat yang naik ke atas panggung." Dan di sana seseorang pun berkata, "Duang Wangcai versus Yang Yi." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terbengong melirik ke arah kerumunan dan mereka pun berkata, "Duang Hang Wangcai akhirnya keluar. Wah, ini hebat." Sambil kita diperlihatkan juga Duang Hang Wangcai yang berambut merah membawa pedang merah besarnya di punggung dan Yang Chen pun melirik sambil bergumam, "Sword wheel-nya sangat tajam. Dia seorang pendekar pedang yang bermartabat." Sambil terlihat Duang Hang Wangcai yang melihat ke arah lawannya itu dan lawannya pun gemetar berkata, "Aku menyerah." Dan Duang Hang Wangcai pun langsung turun ke arena dan memenangkan pertandingan itu. Lalu kita diperlihatkan panitia di sana yang berkata, "Ronde kedua kompetisi telah berakhir. Peserta yang berhasil lolos tolong kembali lagi ke sini untuk ronde ketiga." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam harinya di suatu tempat di sana ternyata itu adalah Sorcerin bersama kedua master dan di sana ia pun berkata, "Dong Huang Wangcai adalah pilar masa depan klan Dong Huang kita. Dia sangat menjanjikan." Lalu master di depannya pun berkata, "Sorcerin itu." Dan Sorcerin pun menjawab, "Li, kau dan aku berasal dari generasi yang sama. Kau tidak perlu menganggap dirimu sebagai pelayanku. Aku lebih senang jika kau memanggilku Brother Zheng." Sambil terlihat Master Li di sana yang berkata, "Brother Zheng." Dan Master Sorcerin di sana pun berkata, "Nah gitu dong Li, setelah kompetisi aku ingin secara resmi mengundang Wangcai untuk tinggal di puncak utama dan menjadi murid langsungku. Aku akan mengajarinya secara pribadi. Bagaimana menurutmu?" Lalu tiba-tiba Master Elder di sana pun berkata, "Dong Huang Li, apa kau ingat apa yang aku katakan padamu 20 tahun yang lalu?" Dan Master Li pun berkata, "Aku ingat Senior Elder. Di hari ketika Wangcai lahir, Anda mengunjungi Sorcerin dan mengatakan bahwa masa remajanya Wangcai akan bergelombang dan anakku hampir tidak akan bisa bertahan. Tapi jika dia tumbuh dengan benar, dia akan naik ke atas langit dan berubah menjadi naga ketika dia berusia 20 tahun. Tapi..." Lalu Master Elder di sana pun berkata, "Dong Huang Li, setelah mengalami banyak perjalanan berat dan berbahaya, Wangcai berhasil membangkitkan material will yang solid dan adil dan melawan kejahatan selama 20 tahun ini. Dia sudah menguasai dua gerakan pertama dari Tin Shan Seven Swordship yang aku ajarkan padanya. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan dia tidak pernah menganggap musuh yang seperti monster. Dia harus pergi bertualang ke dunia luar. Tapi masalahnya adalah ada 4 kutukan berbahaya yang terukir dalam takdirnya. Tanpa bantuan yang dapat mengubah hidup, Wangcai akan mati dalam keadaan tidak wajar." Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut berkata, "Apa? Mati dengan tidak wajar?" Dan bersambung mo.